bulan puasa, bulan penuh berkah ini, mari kita sama-sama bangkit seperti Kristus yang sudah bangkit di hari Paskah. Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati beserta Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita akan menyempurnakan seluruh rangkaian acara perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-20 dengan doa lintas agama. Disilakan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Ibu Saudara-saudari, para undangan, kita semua yang telah hadir di tempat ini. Mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan perayaan HUT Kabupaten Kerom yang ke-20 dengan bersama-sama berdoa lintas agama, dan akan diawali dari Katolik. Saya akan membuka dengan tata cara Gereja Katolik. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini seluruh masyarakat Kerom bersama pemerintah daerah Kabupaten Kerom dan semua lapisan yang mendiami tanah Kerom, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau setia membimbing, menyertai, dan menuntun kami. Kami boleh merayakan hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-20. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memilih dan memanggil setiap orang yang boleh menjadi perintis dan peletak dasar kabupaten ini. Terima kasih Tuhan, melalui mereka kabupaten ini terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Mereka boleh menjadi saksi sejarah dan mereka hadir pada kesempatan ini untuk berbagi kisah, untuk menikmati pertumbuhan dan perkembangan kabupaten ini. Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau mengganjari semua mereka yang menjadi perintis, peletak dasar, dan yang juga terus berjuang untuk membangun kabupaten ini dengan berkat-Mu yang berlimpah. Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, pada hari bahagia ini kami juga secara khusus mendoakan pemerintah daerah Kabupaten Kerom yang sedang memimpin saat ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan juga pimpinan OPD, bersama para kepala distrik, kepala kampung yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk terus melayani masyarakat melalui program-program pembangunan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir melalui pimpinan daerah kami ini. Mereka boleh hadir sebagai wakil rakyat yang terus memperjuangkan kemajuan daerah ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mendoakan kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, pimpinan OPD,
Semoga dengan roh kebijaksanaan dan juga kekuatan dan kasih setia-Mu, Engkau memberikan mereka kesehatan dan juga kesetiaan dalam mengemban tugas yang luhur dan mulia ini. Tuhan Bapa kami yang maha baik, pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Kerom bersama masyarakat terus berusaha untuk memajukan daerah ini. Kami menyerahkan secara khusus untuk program pengembangan food estate di Kabupaten Kerom yang baru saja dicanangkan oleh Bapak Presiden. Tuhan, kami menyerahkan dan berharap serta berdoa agar langkah besar yang dimulai ini dapat membawa manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kabupaten ini. Tuhan Bapa kami yang maha baik, daerah kami ini, tanah kami ini bersama dengan semua yang mendiami kabupaten ini terus mengharapkan kedamaian, persatuan, juga kemajuan dan perkembangan. Untuk itu kami serahkan kabupaten kami ini pada hari yang berahmat ini ke dalam berkat dan perlindungan-Mu. Semoga Engkau terus menuntun dan memberkati kami semua, agar kami dengan apa yang ada pada kami, melalui tugas pelayanan, potensi dan bakat yang Kau berikan kepada kami, dapat kami sumbangkan, kami kembangkan untuk kemajuan Kabupaten Kerom tercinta. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Anubadrah Yantu Kartuwiswata. Om Sriyam Bawamtu Sukam Bawamtu Purnam Bawamtu. Om Anugraha Anubadrah Yantu Yanama. Om Ayuwardi Asuwardi Wardi Pradnyan Suka Sriyam Dharma Yanama. Om Sang Yang Widi yang Maha Pemberi Anugerah. Anugerah para dewata, puja dan puji dari segala pujaan, dan pemberi segala anugerah bagi kita. Kami bisa berkumpul di tempat ini dengan saudara-saudara kami dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-20. Yang Maha Sidi dari para dewata dan dewi, O Sang Yang Widi yang Maha Pemberi kebahagiaan, kesempurnaan, dan panjang umur bagi Kabupaten Kerom, bebas dari segala rintangan, kegembiraan dan kemajuan untuk Kabupaten Kerom yang kami cintai. Om Anubadrah Yanto Kartuwiswata, semoga pikiran yang datang dari segala penjuru arah. Om Santi, Santi, Santi. Om damai di hati, damai di bumi, damai selalu. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل جاء الحق وزهق الباطل Innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, ya Tuhan sekalian alam yang tiada Tuhan selain Engkau. Segala puja dan puji hanya milik-Mu. Tiada tempat berserah kecuali kepadamu. Terima kasih ya Allah atas nikmat negara kesatuan Republik Indonesia yang besar ini.
untuk kami belajar memahami tanda-tanda kebesaran-Mu. Terima kasih atas anugerah Papua yang indah ini, tempat kami belajar mengagumi keindahan ciptaan-Mu. Terima kasih ya Allah atas anugerah Keiram yang damai ini. Sajadah kami menyembah-Mu, tempat kami menebar kasih sayang seperti perintah-Mu. Sungguh tiada satupun nikmat tercurah kecuali atas anugerah-Mu. Maka limpahkanlah rasa syukur di hati kami sebesar limpahan nikmat yang Engkau curahkan atas kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, ya Waliyu, ya Hamid, kami berkumpul di sini untuk melangitkan doa, membumikan kepala bersujud, bersyukur, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu. Ya Allah Tuhan kami, maka teruslah tuntun kami, tunjukkan kami menuju jalan lurus-Mu, sebagaimana Engkau telah tuntun dan tunjukkan orang-orang yang Engkau kasihi, terkhusus demi kesuksesan kegiatan yang kami adakan di hari ini. Ya Allahu ya Wahhabu ya Syakur, kami bersyukur untuk setiap fikiran, keputusan, tindakan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga di hari ini, di hari dan bulan yang mulia, kami berkumpul untuk memperingati 20 tahun hari lahirnya Kabupaten Keiram yang kami cintai. Bukan untuk mengakhiri langkah kami ya Allah, akan tetapi untuk melanjutkan perjuangan dan perjalanan panjang menuju Keiram yang bangkit, berdikari, berkelanjutan. Maka tuntunlah kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh ASN Pemda Kabupaten Keiram, agar senantiasa berjalan di jalan lurus-Mu. Jangan biarkan tumbuh di hati kami dan mereka ya Allah keinginan berkhianat terhadap kepentingan rakyat. Bersihkan pikiran dan tindakan kami dari karat-karat kemunafikan dan khianat. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, tempat kami mengagumi tanda-tanda kuasa-Mu agar jaya untuk selamanya. Kami berdoa untuk Papua agar selalu damai, aman, sentosa. Kami memohon untuk Kabupaten Keiram ya Allah agar senantiasa bangkit, berdaya dan berkarya. Maka lindungilah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, suburkanlah buminya, makmurkanlah masyarakatnya. Berkatilah Papua tempat kami mengeja tanda-tanda kekuasaan-Mu. Berkatilah Kabupaten Keiram ya Allah, ladang penghidupan kami, sekaligus sajadah kami bersujud menyembah-Mu. Lindungilah Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Bapak Sekda Kabupaten Keiram, serta para OPD dan seluruh pegawai di Kabupaten Keiram. Anugerahkan kemauan dan kemampuan untuk mereka semua ya Allah, agar senantiasa berkarya tanpa batas di negeri tapal batas untuk membangun apa yang telah Engkau ciptakan ya Allah. Lindungi dan peliharalah para penjaga keamanan, TNI, Polri dan seluruh mitra Pemda Kabupaten Keiram, BUMD dan semua pegawai perangkat-perangkat hukum dari pengadilan negeri dan pengadilan dan serta seluruh kejaksaan di kabupaten ini. Allah, kuatkanlah jiwa dan raga mereka dan semua keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, ya Waliyu, ya Nasir, 20 tahun Kabupaten Keiram telah lahir, mengeja, belajar mencari jati diri. 20 tahun Kabupaten Keiram berlalu menyusuri waktu. 20 tahun kabupaten ini berjalan menusuri lorong menyongsong harapan. Maka wujudkanlah ya Allah harapan-harapan kami dan kokohkanlah tekad kami meraihnya.
Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, wahai yang maha pengasih dan penyayang, rahmatilah kami dan semua hamba-Mu yang berhimpun di tempat ini. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, liputilah hati para pemimpin kami dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar dapat memandang rakyat dengan pandangan rahmat. Jangan kuasakan atas kami ya Allah, jangan kuasakan atas kami penguasa yang tidak takut kepadamu, tidak sayang kepada kami. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, perintah-Mu, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana janji-Mu. Sungguh hanya Engkaulah yang mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena 20 tahun lalu Kabupaten Kerom menjadi kabupaten dan juga para leluhur dan juga pendahulu. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon pengampunan-Mu Kabupaten Kerom ini yang telah mendahului kami. Kiranya ada segala salah dan dosa mereka, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Dan semoga dengan demikian mereka juga hadir dan mendoakan kemajuan dan pengembangan Kabupaten Kerom ke depannya. Allah Bapa yang Maha Murah, kami juga berdoa bagi masyarakat adat Kabupaten Kerom. Semoga kehadiran kabupaten yang sudah 20 tahun ini memberikan tempat bagi masyarakat adat, masyarakat asli Kerom juga untuk menjadi pemain, menjadi tuan rumah. Allah Bapa yang Maha Murah, kami juga mohon roh kebijaksanaan-Mu, roh yang senantiasa menuntun, membimbing masyarakat adat Kerom, membimbing seluruh penduduk dan masyarakat Kerom untuk bersatu membangun kabupaten ini, sehingga ke depan perubahan-perubahan yang terjadi membawa perubahan yang positif demi kesejahteraan dan demi kebahagiaan masyarakat adat, masyarakat asli Kerom, dan seluruh masyarakat yang menempati Kabupaten Kerom ini. Allah yang Maha Murah, untuk itu kiranya Engkau senantiasa hadir dengan roh kebijaksanaan-Mu untuk menuntun para pemimpin di tempat ini, agar memberikan ruang dan tempat juga bagi masyarakat asli. Allah Bapa yang Maha Murah, kami juga mohon cuaca yang baik pada hari ini, sehingga segala rencana dan kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Untuk itu para leluhur, kami juga mohon dukungan dan campur tangan-Mu dalam setiap program, dalam setiap kegiatan menuju Kerom yang lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Allah kami di surga, Engkaulah yang berkuasa atas negeri tapal batas Kabupaten Kerom yang kami cintai ini. Sebab disinilah Engkau mengumpulkan segala suku bangsa bersama dengan suku bangsa yang menempati mendiami negeri ini, yang ada di 91 kampung. Kami berterima kasih kami hidup rukun bersama di tempat ini dan mengambil komitmen yang kokoh, yang teguh dalam iman dan percaya kami untuk menegakkan kasih dari Allah di tempat ini, untuk menegakkan keadilan dari Allah di tempat ini. Engkau merindukan kami berkumpul menurut suku dan bangsa kami, bersama-sama menjadi sebuah Nusantara yang besar, Bhinneka Tunggal Ika, agar kami yang hidup di negeri tanpa batas berperan dalam tugas kami masing-masing, melakukan tanggung jawab kami masing-masing untuk satu tujuan, mencapai Kerom yang maju, yang adil, yang mandiri, yang sejahtera. Kami tahu bahwa kalau kami mengandalkan kekuatan pikiran kami, kemampuan kami,
tenaga kami, uang kami, harta benda kami besar yang hendak kami capai tidak akan dapat kami capai ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada kami semua, supaya walaupun kami berbeda-beda, tapi kami memiliki satu langkah untuk mewujudkan Kerom. Hal ini dapat kami lakukan jika kami yang berbeda-beda ini mengambil komitmen yang bersama-sama untuk bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas dari hati kami, dan bekerja sampai tuntas. Kami percaya apa yang Kau hikmati dalam pendiri-pendiri kabupaten ini dalam sebuah momentum tamneyisan kefase akan dapat terwujud dalam iman yang mewujud dalam 21 tahun. 21 tahun yang kuat untuk kami maju. Kami tidak perlu menunggu 50 tahun ke depan untuk kami bergerak maju. Kalau kami hanya bermalas-malasan, kami tidak bekerja dan tidak berusaha. Kami harus mengambil komitmen bersama dengan pemerintah Kabupaten Kerom, bersama dengan seluruh masyarakat, bahwa sejak langkah kaki kami maju ke depan, langkah pertama itulah yang menentukan perubahan di kabupaten ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah oleh hikmat-Mu, berilah kepada kami semua kasih dan keadilan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat ini, dari Alang-Alang 5 sampai di Towe, di mana panji-panji Kristus telah ditetapkan, di Yowong Tefalma, di Skopro Sawanawa. Biarlah bersama dengan seluruh elemen, nama Kristus dimuliakan, salib Kristus ditinggikan, dan siapa yang melihatnya, melihat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran, dari pendapatan yang heran satunya kepada pendapatan heran yang lainnya. Kami berdoa secara khusus, tahun 2024, Kabupaten Kerom akan memasuki masa pemilu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kabupaten ini. Biarlah masyarakatnya bersama-sama maju satu langkah lebih ke depan. Kami berdoa agar kami bersama-sama mencapai kemajuan dalam pesta demokrasi di tahun 2024. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah ketika begitu banyak anak-anak yang menampilkan diri mereka dalam kemajuan-kemajuan, diri mereka dalam kemajuan-kemajuan, kami percaya kepadamu, sama seperti yang Kau maksudkan dalam firman-Mu. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang akan terpilih. Maka hal itulah juga yang akan terjadi di kabupaten ini, yaitu mereka yang memegang firman Tuhan sebagai wakil Allah untuk memajukan umat-Mu di Tanah Kerom. Kami berdoa untuk pelaksanaan Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi yang ke-14 di tahun 2024. Tuhan kiranya memberkati. Ketika kami menjadi tuan dan nyonya rumah, biarlah semua elemen masyarakat bersama pemerintah dan panitia akan bersama-sama menyukseskan kegiatan Pesparawi 14 di tahun 2024. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan secara bersama-sama menurut kebinekaan dan keagamaan kami pada saat ini. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan dan Raja kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan dan juga pemuka agama yang telah membawakan kita dalam doa lintas agama, tetapi juga doa syukur dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kerom ke-20 tahun 2023.
Hadirin dan undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan sejarah terbentuknya Kabupaten Kerom yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerom. Sejarah Kabupaten Kerom. Secara harfiah, kata Kerom diartikan sebagai ker dan om, yang artinya kembali lagi. Kabupaten Kerom terletak di ujung timur bagian utara Provinsi Papua, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Eksistensi Kerom sangat penting dan strategis dalam kedaulatan NKRI, yaitu sebagai salah satu wilayah security belt, daerah penyangga dan pintu gerbang lalu lintas pergaulan internasional dengan negara tetangga. Sebagai teras depan perbatasan NKRI Papua Nugini, maka pembangunan daerah Kerom menjadi wajah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kemajuan pembangunan di Kabupaten Kerom akan merepresentasikan keberhasilan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia di batas negara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Sekitar tahun 1909, pemerintah Belanda menugaskan salah seorang marin Belanda bernama Serul untuk melaksanakan tugas survei batas-batas wilayah antara wilayah Nugini Jerman. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau didukung oleh pasukan tentara Belanda di bawah pimpinan Kapiten Komandan R.J. Sase dan Letnan Skever yang mendirikan bivaknya di Hollandia pada tanggal 28 September 1909. Saat melaksanakan tugasnya, pasukan tentara Belanda melalui alur sungai Kalitami dan rute-rute darat seperti pegunungan Mokoviang yang kemudian banyak bertemu dengan penduduk asli Kerom. Kemudian tahun 1912 hingga hampir berakhirnya masa pemerintahan Belanda, wilayah Kerom lebih banyak diperhatikan dari kalangan misionaris Katolik. Adapun misionaris seperti J.E. Westerval, P.J. van der Waal, A.F. Avis, Verhoeven, J.M. Swart, N. Halley, W. Philipsem, R.H. Peters, J.G. Krams, Mr. Doctorandus Geretsen, H.P.B. Worlabe, J. Hongland, dan Pastor Fronkan Molen adalah misionaris Belanda yang dengan setia melayani di wilayah Kerom sebagai pelaksana misi iman Katolik dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Pada masa pemerintahan Belanda, sebagaimana yang diatur dalam Besluit Wendersgeling, Nugini, wilayah Kerom disebut sebagai on under afdeling. Kerom yang ada di bawah pemerintahan afdeling Hollandia. Suatu onder afdeling terbagi dalam beberapa distrik yang dikepalai oleh seseorang distrikhof atau bestur. Di tahun 1940, untuk pertama kalinya, pos pemerintahan didirikan di Yamas yang dipimpin oleh bestur bernama Yakob Tabu. Selanjutnya pada tahun 1942, pos tersebut dipindahkan ke Wemby dan seterusnya dipindahkan ke Arso pada tahun 1944. Di tahun 1942 itu juga dibuka distrik baru di wilayah Waris di bawah pimpinan bernama Bestur Ohe. Dari tahun 1943 sampai dengan tahun 1959, Bestur bernama Dede Mongreng mengepalai pos pemerintahan di Desa Yafi yang sekarang bernama Distrik Yabanda. Pada tahun 1959, pos pemerintahan yang semula berkedudukan di Desa Yafi dipindahkan ke Ubruk dan merubah statusnya menjadi pemerintahan onder afdeling Kerom yang dikepalai oleh Mr. Lin sebagai Hof Wan Plasjelik. Kerom dikepalai oleh Mr. Lin atau yang disebut dengan kepala pemerintahan setempat. Setelah integrasi Irian Barat ke NKRI pada tahun 1963 sampai dengan 1964, kepala pemerintahan setempat dikepalai oleh Aser Demotekai dan berkedudukan di Ubruk. Kemudian pada tahun 1966 sampai dengan 1968, KPS Ubruk dikepalai oleh Albert Sitorus yang memimpin KPS Kerom sampai dengan tahun 1974. Pada tahun 1986, wilayah Kerom menjadi wilayah pembantu Bupati Kabupaten Jayapura yang wilayah pelayanannya meliputi 4 kecamatan, Distrik Web, Senggi, Waris, dan Arso. Dipimpin oleh pembantu Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Griapon yang memimpin. Pada tahun 1990 sampai dengan 1992,
wilayah Kerom dipimpin oleh Dr. Andus Sofian Nata Sanjaya sebagai pembantu Bupati Kabupaten Jayapura selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1992, wilayah pembantu Bupati Kerom dipimpin oleh Dr. Andus Billy Jamlean. Pada tahun 1995, wilayah pembantu Bupati Jayapura wilayah Kerom dirubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kerom bersama dengan 13 kabupaten lainnya di tanah Papua. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002, pengesahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut disambut dengan syukur dan sukacita oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah ini dan menjadi awal sejarah baru pembangunan di Kabupaten Kerom. Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kerom secara definitif diresmikan pada tanggal 12 April 2003, ditandai dengan pelantikan penjabat bupati pertama yaitu Bapak Yusuf Wali SEMM oleh Gubernur Papua. Dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 5 distrik, Distrik Arso, Distrik Skamto, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Web, serta memiliki 48 kampung. Sebagai daerah otonomi baru, maka tugas penjabat bupati pada saat itu ialah pembentukan lembaga DPRD dan struktur organisasi pemerintahan daerah, serta mempersiapkan pemilihan bupati dan wakil bupati definitif pertama. Pada saat itu, ketika persiapan pemilu kada pertama tahun 2005, DOB Kabupaten Kerom dipimpin oleh penjabat Bupati Dr. Andus Natalis Araga MM sampai dengan proses demokrasi rakyat pertama diadakan di Kabupaten Kerom. Pemilu kada pertama di Kabupaten Kerom pada saat itu mengantarkan Dr. Andus Celsius Watai sebagai Bupati definitif pertama dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH sebagai Wakil Bupati definitif pertama periode 2005-2010. Di tahun 2008, pada masa kepemimpinan Bupati Wakil Bupati definitif pertama saat itu, Kabupaten Kerom melakukan pemekaran wilayah menambah 2 distrik sehingga menjadi 7 distrik terdiri dari Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi, dan Distrik Web, dan Distrik Baru, Distrik Arso Timur dan Towe. Keterbatasan APBD, wilayah yang luas, dan kondisi geografis yang berat tidak menyurutkan kerja keras pemerintah daerah saat itu agar program pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di perkampungan dan kawasan perbatasan antar negara dengan terus bekerja melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sampai dengan daerah terjauh sekalipun. Setelah masa jabatan Bupati definitif pertama berakhir, maka pada pemilu kada tahun 2010, rakyat Kerom kembali mendapatkan sosok pimpinan yang baru untuk periode kepemimpinan tahun 2010 sampai dengan 2015, yaitu Bapak Yusuf Wali SEMM sebagai Bupati dan Muhammad Markum Esa sebagai Wakil Bupati Kerom. Setelah masa kepemimpinan Bupati periode 2010-2015 berakhir, Kabupaten Kerom dipimpin oleh penjabat Bupati yang merupakan asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua untuk mempersiapkan pemilu kada yang ketiga di Kabupaten Kerom. Sebagai penjabat Bupati, maka tugas mengawalnya sukses pemilu kada tahun 2015 sebagai pemilu kada serentak pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesta demokrasi tersebut kembali mengantarkan putra asli Kerom, Dr. Andus Celsius Watai MH sebagai Bupati dan Muhammad Markum SH MAH MM sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021. Dengan moto pembangunan Kerom bersahaja, berkarya, bersatu, handal, dan sejahtera, kedua pemimpin ini berkomitmen untuk mewujudkan jati diri masyarakat Kerom yang mandiri dan bersenjata sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 2018, rakyat dan seluruh lapisan negeri Kerom berkabung karena sosok Bupati Celsius Watai wafat yang disebabkan karena sakit yang diderita. Agar tidak terjadi kekosongan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati Kerom, Muhammad Markum SH MHMM dilantik oleh Wakil Gubernur Papua pada tanggal 20 Februari 2018 sebagai Bupati Kerom sisa masa jabatan sampai dengan 2021. Pada tanggal 30 Juni 2019, Peter Gursbager Eshut MOP dilantik oleh Wakil Gubernur Papua sebagai Wakil Bupati mendampingi Muhammad Markum SH MHMM dalam memimpin Kabupaten Kerom atau yang biasa disebut dengan negeri tapal batas. Pada tahun 2020, Kabupaten Kerom melakukan pemilu kada serentak kedua, pemilu kada dalam wabah COVID.
yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, antara lain pasangan Muhammad Markum SH MHMM dan Malensius Musui SH MAH, pasangan Peter Gus Bager SHUT MUP dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH MH MSI dan pasangan Dr. Andus Yusuf Wali SEMM dan Hadi Susilo. Pemilu kada serentak ini mengantarkan putra terbaik Kerom, Peter Gus Bager SHUT MUP sebagai Bupati Kerom dan Dr. Andus Wafir Kosasi SH MH MSI sebagai Wakil Bupati Kerom dengan moto Kerom bangkit dengan inovatif, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Perkembangan pembangunan daerah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa keberhasilan yang ada, banyak yang sudah dirasakan oleh masyarakat sampai ke kampung yang ada di Kabupaten Kerom dan akan terus ditingkatkan sampai dengan terlaksananya visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kerom. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang responsif dan inovatif. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berbudaya dan berkualitas. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat berbasis potensi unggulan yang berdaya saing dan merata. 4. Membangun infrastruktur dasar yang terintegrasi, ramah lingkungan dan berbasis tata ruang wilayah yang berkelanjutan. 5. Mempercepat pengembangan kawasan. Proses pembangunan daerah Kabupaten Kerom terus dilanjutkan dengan dukungan dari semua perangkat daerah, swasta dan masyarakat yang mendiami daerah ini. Kita tahu bersama bahwa masyarakat yang mendiami Kabupaten Kerom terdiri dari berbagai suku bangsa dari Pulau Sumatera sampai Papua. Ada di sini, maka tidak ada dibilang Kerom adalah Indonesia mini karena penduduk di Kerom yang heterogen. Keberadaan masyarakat non-Papua dan Kerom turut bersumbangsi untuk pembangunan di daerah ini. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi, perdagangan wirausaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi modal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Demikianlah sejarah Kabupaten Kerom sampai tahun 2023. Semoga dengan pertambahan usia ini semakin meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek. Hal ini tentu perlu dukungan dari semua pihak yang ada di negeri ini, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Dirgahayu ke-20 tahun negeriku tercinta Kabupaten Kerom, Kuembo Kenkei Gergirwa Kensuri, Tuhan menciptakan, kita yang membangun. Tamne Yisan Kefase. Selesai. Demikianlah pembacaan sejarah berdirinya Kabupaten Kerom sampai dengan saat ini sejak 12 April 2023 sampai dengan 12 April 2023. Hadirin dan undangan yang kami hormati, pada momen perayaan HUT Kabupaten Kerom ke-20 tahun 2023, di sini kita dimeriahkan oleh berbagai acara dan juga perlombaan yang telah digelar selama menyongsong atau menyambut Hari Ulang Tahun Kerom. Bukan saja di perayaan HUT tahun 2023, tetapi di tahun kemarin dan kemarin juga. Dengan berbagai macam kegiatan yang dibuat oleh Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kerom. Untuk tahun 2023 ini ada apa saja, Kakak? Ada momen yang sangat bersejarah. Jadi Kabupaten Kerom ini bukan hanya melihat pembangunan ke depan, tetapi juga sebagai ungkapan syukur dan rasa terima kasih kepada pendiri-pendiri yang telah berjasa membangun dan juga memajukan Kabupaten Kerom sampai dengan usianya ke-20 tahun. Di sini pemerintah Kabupaten Kerom, yaitu Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, akan memberikan penghargaan dan juga sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada perintis berdirinya Kabupaten Kerom sampai dengan hari ini. Tetapi juga di momen yang ini ada begitu banyak peluncuran program yang telah disusun atau diselenggarakan dan akan dilaksanakan oleh Bapak Bupati Kerom. Dan juga ada begitu banyak program-program yang akan sebentar kita akan saksikan atau kita ikuti bersama-sama. Tentunya menuju Kabupaten Kerom yang maju juga bangkit. Karena beberapa bulan lalu ya Kakak, Bapak Presiden Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Betul Kerom. sekali. Dan Kabupaten Kerom ini akan menjadi lumbung jagung nasional. Jadi bukan hanya di Kabupaten Kerom tetapi untuk nasional.
Dan tentu saja dalam perayaan HUT di tahun 2023 ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah menjadi sponsor sehingga kegiatan perayaan HUT ini boleh terlaksana dengan baik. Kepada para pimpinan-pimpinan OPD, pimpinan-pimpinan instansi pemerintah lainnya, dan juga pimpinan-pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan instansi vertikal juga, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Semuanya tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih karena kita sama-sama sudah memeriahkan acara ulang tahun Kabupaten Kerom yang kedua. Betul sekali, terlebih khusus untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kerom. Dan selanjutnya, karena tadi kakak bilang ingat yang dahulu-dahulu. Betul sekali. Kita akan masuk di dalam pemberian penghargaan kepada para perintis berdirinya Kabupaten Kerom. Ada siapa saja kakak? Dengan penuh hormat kami mengundang Bapak Billy W. Jamlean, Bapak Hamid, Bapak Yusuf Wali, perwakilan dari almarhum Bapak Dr. Andes Celsius Watai, Bapak Ambrosius Griapon, Bapak Kasimirus Girbes, Bapak Yakobus Gusbager, Bapak Gabriel Muyasin, Bapak Frans Dumatubun, Bapak Ikram Basalem, Bapak Moses Naraha, dan perwakilan dari almarhum Bapak Soleman Mai. Mohon izin dengan hormat kepada bapak-bapak yang namanya telah kami sebutkan untuk dapat naik ke atas panggung. Bisa juga yang mewakili. Iya, kalau Disilakan. yang bersangkutan tidak hadir, dipersilakan kepada perwakilan. Bapak Ibu, inilah wajah-wajah para perintis, anak, entah ataupun itu cucu. Kita beri aplaus sekali lagi. Iya, betul sekali. Untuk keluarga para perintis Kabupaten Kerom. Untuk jasa-jasanya sehingga bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Kerom. Iya, di ulang tahun yang ke-20 ada pemberian khusus dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kerom kepada para perintis Kabupaten Kerom. Dan kami mengundang satu keluarga lagi, Bapak Sylvester Faut Ngiliana. Disilakan kepada Bapak Sylvester Faut Ngiliana atau keluarga yang mewakili, kami undang untuk dapat tampil ke depan. Bapak Ibu, inilah wajah-wajah sang pendobrak mengubah sejarah sehingga Kabupaten Kerom boleh berdiri di usia yang ke-20 tahun. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dan tentu saja kami mengundang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk dapat tampil di depan memberikan penghargaan kepada para perintis Kabupaten Kerom. Kembo Kenkei Kirkura Kensuri. Tuhan menciptakan dan kita yang membangun.
Bapak Ibu, para hadirin undangan yang kami kasihi, atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, saya akan memberikan penghargaan, kenang-kenangan dari pemerintah untuk semua orang yang pernah berjasa untuk Kabupaten Kerom. Mungkin ada yang belum sempat hadir dan ada yang hadir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pengabdian dan pelayanan, cinta dan doanya untuk kabupaten ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Izin Bapak, perwakilan dari Bapak Hamid. Diakhiri dengan sesi foto bersama. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih ada di dalam rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kerom yang ke-20 di tahun 2023. Diakhiri dengan sesi foto bersama dalam acara pemberian penghargaan kepada perintis berdirinya Kabupaten Kerom. Iya, terima kasih kepada bapak-bapak dan perwakilannya disilakan. Mohon izin untuk bapak berdua tetap di panggung. Kepada perwakilan disilakan kembali ke tempat. Mohon izin bapak berdua, di depan kita telah tersedia 2 buah tumpeng bapak. Izin, ini sebagai simbol perayaan kita pada siap, betul Bapak. Sebagai simbol perayaan ulang tahun kita ke-20. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ini tumpeng di depan kita ini, biasanya tumpeng terbuat dari nasi ya. Tetapi tahun ini, tumpeng ini kali ini kreasi ibu-ibu kita yang sangat inovatif. Tumpeng ini dibuat dari jagung. Sesuai dengan tema kita tahun ini yang telah dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, akan menjadikan Kabupaten Kerom sebagai lumbung jagung nasional. Untuk itu dalam perayaan tahun ini, selain mengadakan lomba tentang inovasi tentang jagung, tetapi juga
diwujudkan dalam bentuk tumpeng yang hari ini boleh kita lihat bersama-sama telah tersedia dari jagung bahan dasarnya. Mohon izin Bapak, ini kreasi dari ibu-ibu PKK Kabupaten Kerom membuat tumpeng dari nasi jagung. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tumpeng ini merupakan simbol perwujudan representasi manusia terhadap Tuhan dan juga manusia terhadap sesamanya. Iya, dan juga karya Tuhan kepada kita dan kita kepada sesama. Ini merupakan tahun ketiga, tahun terakhir untuk periode pertama. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bersama-sama dengan kami memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kerom. Betul sekali. Kita masih akan bertemu di hari ulang tahun Kabupaten Kerom untuk tahun 2025 nanti. 24. Oh 2024. Iya. Kurang amin satu katanya lagi, Kakak Salo sudah sebut 2025, kita aminkan ya Bapak ya, kita aminkan. Amin. Iya. Kakak Justin, itulah karya Tuhan. Betul sekali. Yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Sudah pasti banyak sekali hal-hal yang Bapak Kakak Salo, Bupati. biasanya itu periode kepemimpinan itu 5 tahun ya. Mohon izin Bapak, tapi Bapak berdua ini puji Tuhan. Di dalam periode kepemimpinan yang begitu singkat, tetapi begitu banyak program pembangunan yang telah bisa kita rasakan bersama-sama. Dalam keadaan Kerom yang sangat terbatas, tapi Bapak berdua boleh mewujudkan Kabupaten Kerom yang bangkit. Iya, Kakak. Inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Saya lebih bangga lagi 3 tahun saja, tapi Betul Presiden sekali. sudah Betul datang. sekali, kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua Bapak kita. Kemarin saat pencanangan Bapak Bupati bilang nanti berikut Bapak Wakil Presiden juga akan datang di negeri tapal batas Amin. ini. Betul sekali, jadi Kabupaten Kerom ini dalam sejarah Bapak izin sampai 20 tahun. Baru tahun ini Presiden boleh menginjakan kaki secara khusus di Kabupaten Kerom. Kakak, kita undang lagi sama-sama yang dampingi Bapak Bupati dan Mohon Wakil izin Bupati. kami di depan. mengundang kedua ibu-ibu kita yang cantik. Mohon izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom dan Ketua GOW Kabupaten Kerom untuk dapat mendampingi kedua Bapak kita. Katanya di balik pria yang hebat atau yang sukses ada istri yang hebat. Jadi mari mohon izin kedua ibu kita yang cantik untuk dapat mendampingi Bapak kita dalam prosesi pemotongan tumpeng. Tumpeng ini akan dipotong oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Izin Bapak, ya siap. Akan diserahkan kepada Forkopimda Kabupaten Kerom. Kami mengundang juga dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kerom. Untuk dapat hadir ke panggung, kami mengundang dengan hormat Forkopimda Kabupaten Kerom. Sebagai perwakilan dari tokoh agama kami mengundang dengan hormat Ketua PGGK Kabupaten Kerom, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kerom, Ketua Dewan Adat Kerom, perwakilan dari pemuda Ketua KNPI Kabupaten Kerom, perwakilan dari perintis berdirinya Kabupaten Kerom, kami mengundang dengan hormat Bapak Yusuf Wali untuk hadir ke panggung. Kalapas Perempuan dan Anak Kabupaten Kerom. To you.
Mohon izin dengan hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil didampingi kedua ibu untuk dapat melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Forkopimda juga perwakilan dari masyarakat, tokoh agama. Yang meriah, Bapak Bupati telah memotong tumpeng sebagai ungkapan syukur perayaan ulang tahun ke-20 Kabupaten Kerom tahun 2023. Nasi tumpeng dan juga ornamen atau lauknya melambangkan keragaman suku, budaya, dan juga agama masyarakat kabupaten yang ada dan mendiami Kabupaten Kerom. Baik, Bapak dan Ibu langsung saja akan menyerahkan. Silakan Bapak untuk dapat diserahkan kepada perwakilan atau dari Forkopimda. Pak Kapolres, saya menyerahkan tumpeng tanda cinta dan doa kami untuk masyarakat Kerom. Dari pimpinan di daerah ini saya serahkan salah satu unsur Polri, yaitu Kapolres Kerom AKBP Christian Ayer. Terima kasih. Orang bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan jasa sejarah. Kali ini kami akan menyampaikan satu penghormatan kepada orang tua kita, yakni Bapak Yusuf Ali, kiranya berkenan untuk menerima. Yang berikut, agar orang adat tidak marah-marah Bupati, Ketua Dewan Adat Kerom yang memimpin para Ondoafi di seluruh Kerom, itu kepalanya adalah Dewan Adat Kerom. Silakan Pak Ketua Dewan Adat. Bapak orangnya masih muda, tapi pura-pura jadi senior. Yakobus Makawa, terima kasih. Salam dan doa cinta kami untuk masyarakat adat Kerom. Kalau tadi MC bilang di balik kesuksesan seorang bapak dapat dipastikan di belakangnya ada seorang ibu yang hebat. Kalau ada seorang ibu yang sukses dapat dipastikan ada bapak yang stres. Tidak ini. Ini berburu, ini berburu. Intinya pada hari ini berkenan kiranya sebagai suatu penghormatan. Kita semuanya hari ini kita semuanya adalah berkat kaum ibu. Untuk itu izin perkenankan pada kesempatan ini atas nama pemerintah berkenan kiranya Ibu Sekda untuk menerima sebagai keterwakilan ibu dari ibu yang ada di kabupaten. Untuk seluruh ASN Kabupaten Kerom, di hari ulang tahun ini tanda cinta dan doa dari saya untuk semua ASN, maka saya mengundang Sekda Kabupaten Kerom.
Bapak Ibu, kita semuanya bermuara pada keadilan. Untuk itu saya mau kasih Dandim, saya yakin tidak berkenan untuk. Dan ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 Jayapura berkenan untuk mewakili kita semuanya menuntut keadilan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, terima kasih. Berikut untuk seluruh personil Tentara Nasional Indonesia yang menjadi bagian dari sejarah besar, sejarah di Tapal Batas. Doa dan cinta dari kami, pemerintah Kabupaten Kerom, untuk seluruh personil dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Pada Pak Dandim, Letnan Kolonel Henry, kita beri aplaus untuk Dandim Jayapura. Terima kasih. Untuk kali ini Bapak Ibu, 50 tahun yang lalu, bahkan 100 tahun yang lalu, tanah yang ada di Kabupaten Kerom semuanya adalah Katolik. Semua Katolik, burung-burung pun semuanya Katolik. Atas keterbukaan kaum Katolik yang ada di Kabupaten Kerom ini, sekarang burung gereja saja tinggalnya di masjid. Suatu pertanda bahwa Kerom tidak dapat dipungkiri miniaturnya Indonesia. Karena itu kita wajib jaga bersama-sama. Representatif dari Kerukunan Umat Beragama, kami panggil dengan hormat Ketua Kerukunan Umat Beragama FKUB berkenan untuk mewakili penerimaan dari pemerintah daerah. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Jayapura Kerom yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Intel Bapak Yogi Togi Sirait, Kajarinya Bapak Alexander Sinuraya tidak hadir, sudah izin karena ada kesibukan yang tidak bisa diwakilkan. Terima kasih banyak, cinta dan doa kami untuk Kejaksaan Negeri Jayapura Kerom. Baik Bapak Ibu, adalah persoalan narkoba. Narkoba yang saya maksudkan bukan narkoba ala Gus Dur. Kalau ala Gus Dur istri saya juga terlibat. Narik kolornya Bapak. %90 terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah bermula dari minuman keras. Terjadi kecelakaan 85% juga berawal dari minuman keras. Yang lebih miris lagi, ternyata penghuni lapas yang ada di Kabupaten Kerom untuk anak dan perempuan adalah anak-anak kita yang notabene masih di bawah umur. Ini tidak bisa kita selesaikan secara parsial, tapi harus secara holistik dan komprehensif, termasuk di dalamnya adalah adat. Untuk itu pada kesempatan ini, berkenan Ibu Kepala Lapas, kira-kira begitu, anak-anak dan perempuan berkenan untuk mewakili menerima satu ucapan selamat kepada Ibu. Kita tetap bersama-sama membangun, membina anak-anak kita yang ada di Kabupaten kami. Silakan. Berikutnya saya akan memberikan tumpeng ini sebagai tanda cinta dan doa kami pemerintah untuk seluruh wakil rakyat DPRD Kabupaten Kerom. Tanpa DPRD
Memang ada yang bilang bubarkan DPRD, tapi pemerintah Kabupaten Kerom bilang DPR jangan pernah dibubarkan. Karena tanpa DPRD, Pemda tidak bisa buat apa-apa juga. Mereka dan kami adalah sahabat karib, teman seperjuangan untuk membangun Kabupaten Kerom. Untuk itu, saya Saudara Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kerom, Saudara Kanisius Kango. Baik, terima kasih. Kesempatan ini saya ingin dan tersentuh karena kita sadar sesadar-sadarnya. Kalau Bapak Soekarno mengatakan, berilah kami 3 pemuda akan kami guncang dunia. Karena kepemerintahan, keberadaan kita di Kabupaten Kerom 15-20 tahun yang akan datang adalah terletak pada punggung pemuda. Untuk itu pada kesempatan ini berkenan dari KNPI untuk menerima satu penghormatan dari pemerintah. Mudah-mudahan kita tetap bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Kerom yang kita cintai. Berikut Ketua LMA Kerom, silakan maju. Ada 2 lembaga, 1 Dewan Adat, 1 lembaga adat. Sama-sama orang-orang itu ya. Lembaganya beda tapi mereka sama. Mereka adalah orang adat juga. Ya. Jadi Ketua LMA menjadi mitra penting bersama Ketua Dewan Adat. Cinta dan doa dari kami untuk masyarakat adat khusus LMA Kerom. Bapak Marinus Isagi juga pelaku sejarah di Kabupaten Kerom. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan segala hormat kami panggil Bapak PGGA, Bapak Pendeta Mambrasar untuk berkenan kita sini bersama-sama. Karena yang selama ini mendampingi bersama-sama perintah Kabupaten Kerom tidak dapat dipungkiri. Pemerintah Kabupaten Kerom bisa berjalan hanya dengan 3 tungku. Yang pertama adalah tungku pemerintah, tungku adat, yang tidak kalah pentingnya adalah tungku agama. Pada kesempatan ini, Bapak Pendeta berkenan kiranya untuk menerima bersama-sama kita. Tidak lupa doa dan cinta dari kami juga untuk seluruh organisasi perempuan atau wanita Kabupaten Kerom. Sudah berunding siapa yang saya kasih atau? Saya undang Ketua Gabungan Organisasi Wanita. Kalau Ibu Ketua gang, insya Allah seluruh organisasi wanita Kabupaten Kerom on board. Ya, terima kasih doa dan cinta kami untuk Ibu sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita di seluruh Kabupaten Kerom. Baik, mudah-mudahan ini paling tidak mengakhiri. Kalau belum ada yang belum kebagian, mohon maaf, tidak ada maksud apa. Tapi kami prihatin sekali lagi, Bapak Ibu, kami nitip anak-anak kita, baik yang sudah tersandung persoalan hukum maupun yang tidak, tapi kita tetap waspada. Untuk itu kerjasama dari Kalapas Anak, kami nitip anak-anak Kabupaten Kerom, mari kita bersama-sama
tugas kita bersama-sama, kita arahkan mereka, karena dari mereka lah kita akan melihat pemimpin di waktu yang akan datang akan baik. Berkenan kiranya Ibu, mari bersama. Mohon izin Bapak Ibu agak merapat, kita ambil sesi foto bersama. Bapak Bupati dan Bapak Wakil mohon izin di tengah didampingi oleh kedua Ibu. Mohon izin Bapak. Bapak Bupati dan Bapak Wakil bersama Ibu boleh di bagian tengah. Iya, akan diabadikan dengan sesi foto bersama di dalam memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-20 tahun. Silakan ibu-ibunya boleh mendampingi bapak-bapak yang ada. Silakan ibu-ibunya boleh mendampingi bersama. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh Iya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tadi telah kita saksikan secara bersama-sama Bapak kita, Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil membagikan tumpeng kepada perwakilan Forkopimda juga masyarakat dan tokoh adat juga tak ada tokoh agama sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas hari yang begitu bersejarah bagi kita Kabupaten Kerom di hari ini. Seluruh rangkaian acara sudah kita ikuti dan tentu saja masih ada banyak rangkaian acara lagi. Betul sekali. Kulkas dan lain sebagainya Ya, masih ada di masih samping. tetap. Untuk itu sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kerom. Dengan bangga kami mempersilahkan kepada Bapak Peter Gusbager, Eshut MUP. Disilakan. Bapak Wakil Bupati Kerom bersama Ibu yang kami hormati, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kerom yang kami hormati, Sekda Kabupaten Kerom bersama Ibu yang kami hormati, Kapolres Kerom bersama Ibu yang kami hormati, Dandim 1701 Jayapura Kerom yang kami hormati, Ketua Pengadilan Jayapura Kelas 1 Jayapura yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura yang diwakili Asisten Intel yang kami hormati, Ketua Dewan Adat Kerom, Ketua LMA Kerom yang kami hormati, Pastor Dekan Kerom yang kami hormati, Ketua Klasis GKI Kerom yang kami hormati, Persekutuan Gereja-Gereja Kerom yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerom yang kami hormati, para perintis dan para penjasa pengabdi untuk Kerom yang kami hormati, Bapak Yusuf Wali, senior kami, orang tua kami yang kami hormati, dan semua perintis yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga-keluarganya, para pimpinan OPD,
para asisten, staf ahli, Bupati Kabupaten Kerom yang kami hormati, Ketua KPU Kabupaten Kerom dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kerom yang kami hormati, para kepala distrik yang kami hormati, para kepala kampung, seluruh Kabupaten Kerom yang kami hormati, para insan media, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, personil keamanan TNI Polri, para panitia yang telah bekerja keras yang kami hormati, para pihak khususnya BUMN, BUMD, pimpinan-pimpinan bank, pimpinan pelaku usaha, semua pihak yang telah terlibat dan berdoa untuk kegiatan hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Di kesempatan yang bersejarah dan penting bagi Kabupaten Kerom, izinkan saya sebagai pimpinan daerah mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan dan cintanya kepada kita selama 20 tahun. Kabupaten Kerom hadir bagi masyarakat di daerah tapal batas. Negeri yang subur, negeri yang hijau, negeri yang kaya, dan negeri yang didiami oleh berbagai macam suku bangsa, bahasa, warna kulit, yang telah berkembang hari ini. Kerom menjadi milik kita semua. Kabupaten Kerom adalah kita. Kita adalah Kabupaten Kerom. Masa depan Kabupaten Kerom ada di tangan kita. Masa depan kita ada di Kabupaten Kerom. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, usia 20 tahun adalah usia dewasa bagi sebuah kabupaten. Pertanyaannya adalah, apakah Kabupaten Kerom sudah memang dewasa dan maju? Apakah kedewasaan itu menandakan kemandirian daerah ini? Ataukah Kabupaten Kerom masih saja terus bergumul dengan persoalan-persoalan lama? Pertanyaan berikut, apakah kita membutuhkan waktu yang lama untuk kabupaten ini maju? Sama dengan daerah lain. Berapa lama lagi waktu yang kita perlukan untuk kabupaten ini bisa maju sama dengan daerah lain? Di segala aspek. Infrastruktur dasar, jalan, perumahan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan seterusnya. Tapi juga aspek-aspek lain yang menyangkut dengan kualitas manusia, pendidikan dan kesehatan. Urusan-urusan wajib dasar pembangunan kualitas manusia menandakan kemajuan sebuah daerah. Seperti kemiskinan, indeks pembangunan manusia, stunting, akses terhadap air bersih, akses terhadap pendidikan, lama sekolah, lama harapan hidup. Ini semua menjadi indikator keberhasilan kemajuan suatu daerah. Masih banyak indikator-indikator lain yang membuktikan, menandakan bahwa suatu daerah itu maju atau belum maju. Bapak Ibu sekalian, tugas kita semua, kita pastikan bahwa Kabupaten Kerom ini harus bergerak cepat, harus maju lebih cepat agar bisa sama dengan daerah lain. Untuk itu diperlukan yang pertama seperti semboyan tamne yisan ke fase, bersatu bersepakat untuk membangun. Sudahkah kita bersatu? Sudahkah kita bersepakat? Kalau sudah bersatu,
seperti tema hari ini, satukan langkah, bersepakat seia sekata. Lalu kita bisa menuju kepada pembangunan itu sendiri. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak semua pihak. ASN Kerom, TNI Polri, masyarakat adat, masyarakat paguyuban, seluruh lembaga agama, unsur pemuda, unsur perempuan, DPRD, penegak hukum, dan kita semua. Momentum 20 tahun ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk berkarya membangun Kerom ini. Kalau Kerom tetap terisolasi, maka Papua tidak akan maju. Karena Kerom adalah daerah transisi utara, selatan, dan pegunungan tengah Papua. Infrastruktur Kerom masih tetap bermasalah, maka wilayah belakang, selatan, dan pegunungan akan tetap bermasalah sampai hari ini. Wilayah belakang, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, Jaya Wijaya akan terbuka. Arus pergerakan orang dan barang akan mudah masuk, dan juga arus pelayanan jasa juga akan masuk, bergerak secara merata, secara cepat. Tapi rupa-rupanya isolasi wilayah belakang, selatan Kerom masih menjadi persoalan sampai hari ini. Juga wilayah tapal batas, persoalan jalan, jembatan, dan perumahan masih menjadi isu. Listrik telah bekerja keras. Semua pemimpin daerah, termasuk yang hadir hari ini Bapak Mantan, Pak Yusuf Wali juga telah bekerja keras. Dan kami berdua hari ini juga bekerja keras untuk melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan. Tujuan kita satu saja, rakyat Kerom sejahtera. Jadi hari ini yang kami lakukan, bukan untuk diri kami dan juga untuk kelompok tertentu atau kalangan tertentu. Yang dilakukan oleh Peter Wafir memastikan segala sesuatu yang kami lakukan untuk Kerom, untuk daerah ini. Bukan untuk kelompok-kelompok tertentu, kalangan tertentu, dan golongan tertentu. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau ada oknum-oknum pribadi-pribadi yang kecewa dengan kepemimpinan kami tidak hadir untuk menjawab persoalan pribadi. Dan kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Yang kita sentuh adalah kepentingan publik. Kalau kepentingan publik sudah kita sentuh, kita sediakan bagi masyarakat, mudah-mudahan kepentingan pribadi setiap orang juga akan tersentuh. Bapak Ibu sekalian, persoalan mendasar untuk Kerom hari ini adalah ekonomi. Saya inginkan kita memaknai usia 20 tahun dengan kemandirian di bidang ekonomi. Selama kemandirian daerah di bidang ekonomi masih menjadi persoalan, kita tidak akan lepas dari persoalan-persoalan yang lain. Dia akan berdampak kepada persoalan hukum, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan pendidikan, dan banyak persoalan. Akar persoalannya adalah ekonomi. Di dalamnya adalah kemiskinan itu sendiri. Maka mari kita bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. 1 tahun ini kita sudah tekan hampir 1, lebih persen. Kita sudah tekan dari 2020, 2021, angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Kerom sudah turun 1%. Kita akan tekan terus. Untuk itu pergerakan pelaku usaha mikro kecil menjadi target strategi untuk mengangkat ekonomi Kerom. Saya inginkan bertahap, perlahan-lahan seluruh ASN Kerom itu ada di Kabupaten Kerom. Tidak lagi tinggal di luar Kerom. Apalagi pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala bidang, saya ingatkan segera tempati.
Ada indikator kemajuan daerah ini. Bapak Ibu mau perlu konsekuensinya apa? Gaji Bapak Ibu yang saya bayarkan itu belasan miliar itu mengalir keluar. Makanya saya ingatkan, tinggal di Kerom. Supaya gaji yang kita bayarkan belasan miliar tiap bulan itu mengalir di daerah ini, tidak keluar. Bulan April ini saya akan membayar, saat ini saya akan membayar di Hot Kerom ini, saya katakan di depan ini, saya membayar tunjangan hari raya bagi ASN Kerom. Juga pensiunan Kabupaten Kerom. Senilai 12.788.300.300 rupiah. Saya perintah THR untuk semua PNS dan pensiunan di Kabupaten Kerom. 12.781.988.300 rupiah. Uang 12 miliar ini belilah, belanjakan di Kerom. Ada yang tahu bocoran? Kenang-kenangan dari pemerintah Kabupaten Kerom, emas 20 gram. Untuk jasa dan pengabdian bagi Kabupaten dan Tanah Kerom dan masyarakat Kerom. Bapak Ibu sekalian, poin yang tidak kalah penting, saya akan membacakan SK nomornya saja, pengangkatan formasi 2021. Calon ASN, PNS, dan P3K Kabupaten Kerom. Dan setelah saya bacakan sebentar secara resmi, akan diterbitkan oleh media-media yang hadir pada hari ini. Dan juga media-media yang menyiarkan hari ini. Formasi 1000 CPNS, ASN, dan P3K. SK Menteri Pendayagungan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 1054, 105 Desember tahun 2022. Secara ringkas, saya mengangkat atau menetapkan 542 orang asli Papua, anak-anak asli Papua menjadi PNS di Kabupaten Kerom dari 1000. Lahir besar di Kabupaten Kerom dan juga bagi orang tuanya mengabdi dan berjasa di Kabupaten Kerom dari suku-suku di luar orang asli Papua sebanyak 458 orang. Menjadi catatan, syarat kelulusan ijazah S1 dan SMA tahun kelulusan 2015 ke bawah. Ijazah SMP tidak dapat diterima dan diproses. Tapi jangan berkecil hati bagi yang belum. Nomor urut 1, As Syamsurijal, Sarjana Ekonomi. Sakarias Patagur. Bagi yang belum nama-namanya ditetapkan hari ini, saya telah mengajukan lagi 500 orang. Mudah-mudahan bisa bertambah dari 500, bisa naik lagi. Yang namanya tidak muncul, itu mungkin ada beberapa alasan. Tadi alasan administratif, ijazahnya mungkin
tidak sesuai tahun kelulusan, atau alasan administrasi lainnya bukan ijazah SMA dan S1. Tapi ada alasan lain, mungkin doa terlalu sering mempersalahkan orang lain. Sampai lupa bahwa kita sendirilah yang menyebabkan nama kita tidak ada di dalam daftar itu. Karena kita kurang sabar dan kurang bersyukur. Saya tegaskan 1000 nama yang ditetapkan hari ini dan akan diterbit. Langsung proses, langsung kasih pelajaran. Barang siapa yang melakukan transaksi atas 1000 nama yang diumumkan hari ini, segera ambil dia dan pertanggungjawabkan. Segera. Saya ingatkan kepada masyarakat yang nama-namanya keluar, adik-adik saya, jangan pernah memberi sesuatu kepada orang yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati, sekda, dan semua perangkat saya. Tidak boleh ada yang memberikan apapun dalam bentuk apapun atas pengumuman saya hari ini. Karena sudah ada bocoran, ada yang transfer, stop. Apa yang saya bicara ini sudah jelas ya. Kalau ada yang sudah transfer, minta dia transfer balik. Sebelum nanti diproses sama penegak hukum. Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi hal-hal program yang akan kita launching sebentar. Salah satu program aplikasi yang inovasi yang kita akan umumkan sebentar, termasuk untuk mengawasi penerima beasiswa Kabupaten Kerom yang sudah kita tetapkan beberapa tahun lalu. Tidak ada lagi mahasiswa yang akan menerima itu. Cara mengurus beasiswa inovatif. Bapak Ibu, mengapa Kerom dan dunia ini akan berputar? Karena gagasan dan inspirasi. Tanpa gagasan dan inspirasi, dunia ini tidak akan berputar. Maka kita terus harus melahirkan pemikiran-pemikiran yang gagasan-gagasan dan inspiratif untuk pembangunan. Kita butuhkan pemikiran-pemikiran cerdas. Cara-cara lama tidak bisa lagi dipakai untuk membangun Kerom, Bapak Ibu. Karena masalah menumpuk. Dan cara-cara lama tidak bisa membereskan masalah-masalah itu. Kita perlukan cara, pola kerja, budaya baru, dan cara-cara baru, kreativitas dan inovasi baru. Membangun sebuah sistem untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Itu yang disebut tadi kerja cerdas. Kita tidak bisa tuntaskan pekerjaan kalau cara kerja kita masih cara kerja yang lama. Saling mempersalahkan. Kepala distrik sibuk dengan hal-hal cara-cara lama, berhenti. Kepala kampung sibuk dengan cara-cara lama. Masalah di depan mata, masalah stunting, kemiskinan, anggarannya nggak pernah ada itu. Kampung-kampung tidak pernah urus pemuda. Kampung-kampung tidak pernah urus posyandu. Kampung-kampung tidak pernah memikirkan persoalan miras dan ganja di tengah-tengahnya masyarakat. Tiap tahun kita mentransfer uang ratusan juta ke kampung. Tapi kenapa orang mabuk makin banyak di kampung? Mengapa masih ada transaksi ganja di dalam kampung? Kita membangun Kerom di satu sisi, di sebelahnya itu berita tentang ganja di mana-mana di Kerom. Saya minta aparat Babinsa, Babin Kantipmas,
bekerja sama dengan kepala kampung mengatasi masalah miras dan narkoba khusus ganja di Kerom. Segera kita lawan miras dan ganja. Sudah banyak yang pembuat minuman lokal itu sudah masuk. Sudah masuk. Masih ada jual lagi, kita angkat lagi. Yang minum, penjual, pedagang kita angkut semua masuk. Saya sudah resmikan sel tahanan baru. Tahun depan kita bangun tahanan baru lagi. Mengapa Bapak Ibu? Tadi para pendeta dan para imam sudah menyampaikan, Pak Wakil Bupati juga menyampaikan, angka kecelakaan KDRT sangat tinggi di Kabupaten Kerom. Akar persoalannya miras, yang mabuk pulang berkelahi istrinya, pukul istrinya. Dan banyak persoalan, kecelakaan lalu lintas. Akar masalahnya miras, Bapak Ibu. Maka saya harapkan di momentum ini kita perangi miras dan ganja. Kita bicara setiap hari di meja makan, menjadi menu harian kita. Miras dan ganja harus dibicarakan di meja makan. Menjadi menu kita. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita akan juga membangun kantor bupati baru di Waris. Kita sudah pematangan lahan dan akan dibangun tahun ini, dan secara bertahap perlahan-lahan pemerintahan akan kita mulai untuk percepatan dan pemerataan Kabupaten Kerom. Sudah 20 tahun kita belum mempunyai kantor bupati resmi dan representasi sesuai amanat undang-undang. 20 tahun. Saya mohon doa dan dukungan semua pihak agar pemerataan pembangunan di wilayah ini mulai perlahan-lahan kita masuk. Kebijakan saya setiap tahun kita jalan safari keliling Kerom. Tahun lalu HUT Kerom di Fafanembu Semografi. Tahun ini di Arso Timur. Apa pesan yang saya mau sampaikan? Pembangunan tidak boleh terpusat di satu tempat. Karena semua masyarakat Kerom membutuhkan kehadiran pemerintah. Itulah kita hadir seperti hari ini. Dan seterusnya. Supaya lengkaplah sila itu, Pancasila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia di Kabupaten Kerom. Kalau tidak, maka sila itu sia-sia dipasang di sana. Sehingga saya ingatkan untuk setiap warga masyarakat Kerom mendukung kebijakan ini. Jangan orang Skamto saja teriak soal jalan berlubang berhenti. Orang Skamto Arso Barat, Arso Timur teriak jalan berlubang. Sementara orang di Milki, di Towe sana jalannya tidak ada. Kita bersyukur jalannya ada tapi ada lubang. Kalau di Towe, Waris dan wilayah atas, jalannya tidak berlubang karena tidak ada. Bapak Ibu sekalian, kita dukung seluruh aspirasi masyarakat. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga tidak ada pemekaran kampung. Tidak boleh usul-usul pemekaran kampung. Tidak ada. Kita tunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi yang ada kumpul-kumpul bikin usulan kampung, sudah 5 tahun, 10 tahun terakhir tidak ada pemekaran kampung. Jadi berhenti. Gabung ke kampung yang ada. Tidak usah bikin kelompok sendiri-sendiri. Bangun kampung yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian, investasi jagung menjadi perhatian pemerintah pusat. Ada di depan mata kita. Mari kita dukung. Pesan Presiden sudah sangat jelas. Tanah Papua kekurangan stok jagung. Papua Barat. Mari kita dukung pesan Presiden. Kita pastikan Kerom menjadi lumbung jagung nasional. Tahun depan kita akan land clearing 2.500 dan sudah kita cadangkan 7.000 hektar, jadi total 10.000 hektar
wilayah Arso Timur Manem akan menjadi sentra produksi jagung. Cita-cita besar Bapak Presiden ini harus menjadi gayung bersambut masyarakat dan pemerintah daerah. Bagi semua pihak harus mendukung. Kalau ada satu atau tokoh masyarakat atau siapapun dia yang menolak kehadiran jagung, saya mau tanya apa isi kepalanya itu? Kalau ada yang tolak program jagung di Kerom, kita tanya isi kepalanya itu pasti ada setan di dalam. Saya minta untuk jangan memainkan isu-isu di seputaran jagung. Karena jagung untuk kepentingan rakyat. 1 tahun, 2 tahun saya berjuang untuk meyakinkan Presiden. 1 tahun saya berjuang untuk meyakinkan Presiden datang ke sini. 1 tahun Bapak Ibu. Jadi total 2 tahun perjuangan saya untuk Presiden hadir ke Kerom. Dan Presiden hadir di sini, itu tanda bahwa Kerom sudah sama dengan daerah lain dan kabupaten lain. Kerom tidak ada lagi separatis. Tidak ada lagi OPM di Kerom. Tidak ada. Semua orang di Kerom ingin membangun daerahnya. Jadi wilayah-wilayah lain, kabupaten lain jangan pernah mengklaim bahwa banyak, ya, katanya Kerom adalah negeri para mantan. Betulkah Kerom ini negeri para mantan? Sampai Presiden tahun lalu batal ke sini. Tahun ini isu para mantan juga kencang di Kerom. Ada yang di baliho juga mantan-mantan banyak. Ya mungkin Kerom ini negeri para mantan, sampai juga banyak mantan-mantan juga banyak di sini. Ya, saya sudah sampaikan, waktu itu saya sampaikan ke Pas Pampres, waktu Presiden hampir tidak naik ke sini. Bapak di Kerom, Pak Presiden disampaikan di sini banyak mantan ya. Mantan yang mana? Jadi tidak ada para mantan di sini. Tidak ada. Tidak ada mantan-mantan. Semua warga Kerom, ber-KTP Kerom, memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia di Provinsi Papua, Kabupaten Kerom. Tidak ada mantan OPM, tidak ada separatis di Kerom. Saya hari ini bicara ini dengar semua. Tidak ada. Cukup sudah Kerom menjadi daerah pergolakan sejak tahun 60-an, 70-an. Sampai hari ini orang Kerom tidak bisa sama dengan orang lain. Karena jadi korban politik bertahun-tahun. Berhenti memainkan isu untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan daerah besar ini. Berhenti. Rakyat Kerom khususnya orang asli mau maju sama dengan orang lain. Saudara-saudara yang lain. Saya inginkan banyak anak asli Kerom besok menjadi dokter, menjadi anggota polisi, menjadi TNI, menjadi ASN. Saya ingin anak-anak asli Kerom sama dengan daerah lain, generasi bangsa yang lain. Mereka punya mimpi. Mereka punya mimpi. Maka hari ini saya mengangkat 1000, tahun depan saya angkat 500 lagi anak-anak Kerom harus menduduki kantor-kantor pemerintahan. Jadi tuan di negeri sendiri itu tidak cukup dengan slogan dan sambutan. Harus lewat eksekusi. Harus ada eksekusi. Maka saya eksekusi 1000, tahun depan saya eksekusi lagi. Saya inginkan anak-anak asli Kerom, Papua, jadi tuan di negerinya sendiri. Karena mereka yang akan mewarisi tampuk kepemimpinan ini. Mereka yang akan mewarisi kepemimpinan di negeri ini. Hak kesulungan tidak boleh dirampas, diambil oleh siapapun. Enggak boleh. Hak itu hanya milik anak asli Kerom. Catat semua ini.
Catat dan ingat, jangan ada yang coba-coba bermain soal ini, tidak boleh. Karena itu pengkhianatan terhadap masyarakat adat. Karena kami sudah kasih semua untuk kita semua hari ini. Yang bagian ini tidak boleh dirampas. Ini pesan untuk kita semua. Hormati masyarakat adat Kerom. Mereka masih terkoneksi kuat dengan leluhur di tempat ini. Dan kalau mereka marah, mereka kurang suka dan tidak happy untuk daerah ini, mungkin pembangunan tidak akan jalan sesuai harapan kita. 20 Kabupaten Kerom, negeri Tamne Isan Kefase, negeri yang indah dan permai. Gunungnya, sungainya, hutannya, tanahnya subur. Negeri ini adalah rumah besar kita, seluruh suku bangsa, seluruh masyarakat, pemangku kepentingan di Kabupaten Kerom. Tuhan memberkati. Kuembokin kei, girgurakin suri, Tamne Yisan Kefase. Sekian dan terima kasih. Selamat Paskah bagi yang baru merayakan Paskah, dan selamat menyongsong Idul Fitri 2 minggu lagi bagi umat Islam Kabupaten Kerom. Sekian. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kerom dalam sambutannya. Mohon izin Bapak masih tetap di panggung. Hari ini Bapak berdua menjadi artisnya ya Bapak, jadi tetap di panggung saja. Selanjutnya peluncuran program-program yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Yang pertama ada peluncuran program Ayo Peter, program pemberdayaan ekonomi rakyat terpadu. Kemudian ada program beasiswa bagus. Ada juga penetapan ruas jalan Worbewan menjadi nama Jalan Insinyur Joko Widodo. Dan yang kabar gembira lagi khusus untuk tahun 2023 ada pembebasan denda pajak bumi dan bangunan. Dan semua program ini akan di-launching oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kerom yang ditandai dengan pengguntingan dan pelepasan balon udara. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan dan kehadiran kami dua di panggung, diiringi rintik dan rintikan hujan ini, saya akan menggunting pita, tanda bahwa HUT Kerom kita rayakan hari ini. Di usia ke-20 tahun ini kita berdoa bersama-sama pemerintah dan masyarakat Kerom. Kita satukan langkah, hati dan pikiran kita untuk kabupaten ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, Peter Gus Bagir Wafir Kosasi, saya mengguntingkan pita ini. Dirgahayu Kabupaten Kerom ke-20 tahun, 12 April tahun 2023. Kita berikan aplaus yang meriah. Tuhan mencipta kita semua
penandatanganan PKS antara Bank Papua dan pemerintah Kabupaten Kerom. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Direktur Bisnis Bank Papua Kantor Pusat, Bapak Sadar Sebayang, dan pemimpin Divisi Bisnis UM Simon Giai untuk naik ke panggung. Setelah ini ada penandatanganan MOU dan PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kabupaten Kerom. Mohon izin Bapak Bupati. Mohon izin Bapak Bupati dan juga seluruh tamu undangan. Mohon izin Bapak Bupati sedikit penjelasan dari di seluruh masyarakat Kabupaten Kerom. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak sebelum kembali ke tempat kita foto bersama. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Bank Papua, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah Kabupaten Kerom untuk program Peter Oke, perlindungan tenaga kerja rentan orang Kerom. Kami mengundang dengan hormat Bapak Harian Jas Pasang Kamase untuk dapat mengambil tempat di panggung.
Selanjutnya penyerahan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petani pekerja rentan yang akan diwakili oleh Bapak Franz Habar. Mohon izin dengan hormat kepada Bapak Bupati Kerom untuk dapat menyerahkan secara simbolis. Sebelum penyerahan, disilakan kepada BPJS untuk dapat menjelaskan sedikit terkait program Peter Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda, terima kasih. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerom bahwa ada program yang baru ditandatangani hari ini yang bernama program Peter Oke. Perlindungan tenaga kerja rentan orang Kerom. Jadi masyarakat Kerom yang pekerja rentan itu seperti petani, nelayan, UMKM kecil nanti dapat perlindungan dari pemerintah Kabupaten Kerom. Contohnya seperti apa? Sebentar kami ada penyerahan simbolis dari Pak Bupati sebagai salah satu contoh program pemerintah. Program ini adalah inisiasi dari instruksi Presiden 04 tentang penentasan kemiskinan ekstrim, dan di Papua satu-satunya bupati yang tangkap adalah pertama kali kami MOU di Kabupaten Kerom. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan upaya pemerintah Kerom untuk penentasan kemiskinan ekstrim melalui upaya ini bisa membantu lewat instruksi Presiden. Kami sebagai penyelenggara negara bekerja sama dengan pemerintah kabupaten di Provinsi Papua, Pak Bupati. Mudah-mudahan ini jadi corong dan contoh buat kabupaten yang ada di Provinsi Papua, merubah nasib kita itu dari kita juga. Bagaimana kita melihat, memandang, dan mengambil kebijakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bupati. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ulang tahun buat Kabupaten Kerom, mengeluarkan program-program yang memang sejalan dengan instruksi pemerintah, memberikan dampak yang besar dan memberikan masa depan yang cerah. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Iya, terima kasih. Selanjutnya penyerahan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petani rentan yang diwakili oleh Bapak Franz Habar. Akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati Kerom. Selanjutnya penyerahan secara simbolis santunan kematian kepada peserta yang telah meninggal dunia akan diwakili oleh keluarga Kasradi Martono. Salah satu contoh nyata yang bisa kami berikan hari ini adik kami dari Kerom mengalami duka. Orang tuanya adalah salah satu aparatur desa di sini. Adik ini mendapatkan santunan tabungan 4.900.000, kemudian ada pensiunan yang kita berikan 3.900.000, kemudian ada santunan untuk kematian. Pemerintah berikan 42 juta. Kemudian yang paling spektakuler ini dapat santunan dari pemerintah itu beasiswa untuk dorong anak 154 juta. Totalnya adalah 205 juta. Ini tidak muncul tiba-tiba, ini semua karena kebijakan dari Pak Bupati yang memang dari dulu sudah mengikut sertakan seluruh aparatur desa. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, kepada
Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan disilakan kembali ke tempat. Sebelum itu kita mengambil foto bersama. Kepala Kampung Yuwanain atas nama Pak Abdul Gofar. Ini sebagai contoh para kepala kampung atau aparatur pemerintah yang mendukung program pemerintah sebagai pembayar pajak terbaik. Mohon izin Bapak Bupati untuk dapat menyerahkan reward kepada 3 kepala kampung sebagai peraih pembayar pajak terbaik. Dan penyerahan 3 kampung pembayar PBB terbaik ini juga dikasih rewards berupa piagam penghargaan dan juga kulkas 1 pintu untuk ketiga kampung. Ya, diakhiri dengan sesi foto bersama, disilakan kepada ketiga kepala kampung. Iya, mari Bapak boleh di sebelah Bapak Bupati. Iya, dengan dari Kampung Intai Melian merupakan peringkat pertama dengan capaian 50,14%. Peringkat kedua adalah Kampung Sanggaria dengan capaian kerja 46,14% dan Kampung Yuwanain 39,71%. Baik, terima kasih kepada perwakilan atau ketiga kepala kampung, disilakan kembali ke tempat. Kartu lintas batas kepada perwakilan Bapak Carlos Isumungkir dan Ibu Dorce Bagiasi disilakan mengambil tempat di panggung. Bapak Bupati didampingi Bapak Wakil Bupati untuk terima kasih. Kita mengambil foto dulu Bapak dan Ibu. Sebentar. Mari Bapak dan Ibu boleh. Iya. Kami sampaikan terima kasih, disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Kepada perwakilan Bapak dan Ibu disilakan kembali ke tempat. Dan yang terakhir, penyerahan dari Bank BPR Irian Sentosa berupa motor roda 3 untuk bak sampah kepada pemerintah Kabupaten Kerom. Mohon izin dari pihak Bank BPR Irian Sentosa, pimpinan Bank BPR atas nama Ibu Vera Siska Nainggolan SE, kami undang untuk naik ke panggung, didampingi Kepala Cabang BPR Kabupaten Kerom Bapak Ubaidillah untuk dapat mengambil tempat di panggung.
Mohon izin Bapak Bupati dan Ibu, sebelum penyerahan kunci kita menandatangani bersama berita acara serah terima barang antara PT Bank Irian Sentosa dan pemerintah Kabupaten Kerom. Mohon izin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Geri Ikanubun untuk dapat mengambil tempat di panggung. Izin Bapak Bupati dan Ibu kepada Ibu Vera Siska untuk dapat menyerahkan kunci 2 unit motor roda 3 merek Viar. Terima kasih Ibu, sebelumnya kita mengambil foto bersama. Bupati baru menjawab. Mari Pak Wakil. Pertanyaannya gampang, tidak sulit. Sudah siap? 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 Pertanyaannya gampang saja. Sebutkan nama jalan yang baru. Baju warna apa? Laki-laki itu sana ya. Laki-laki. Ya, silakan sini. Sebut nama jalannya lengkap. Salah sedikit saja langsung hangus. Nama siapa? Insinyur Haji. Sabar. Nama. Oh ya, perkenalkan. Nama sampean. Nama saya Sakarias Kaseh. Sakarias? Kaseh. Iya. Nah, tinggal di mana? Tinggal di Skofro. Skofro. Iya. Profesi atau kerjaannya apa? Saya di Skofro guru honor. Guru honor, tepuk tangan. Sudah berapa lama honor? Di SD mana atau sekolahnya apa gitu? Iya, SD YPK Skofro sudah hampir kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Guru honor di Skofro. Anda beruntung, Sakarias Kasih, guru honor 15 tahun di Kampung Skofro. Sebelum ambil, ada satu kata untuk masyarakat Kerom. Nah, ini mic-nya. Satu kata untuk masyarakat Kerom. Ya, untuk masyarakat Kerom semuanya, mari kita semua memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kerom. Apapun kita,
kita memberikan yang terbaik untuk kabupaten ini. Kita memiliki negeri ini. Itu bukan satu kata, malah sudah. Ya. Tapi tidak apa-apa. Dirgahayu Kerom ke-20 ya. Semangat terus Pak Guru ya. Ada anak siswanya di sini, anak muridnya. Ada. Bantu angkat motor ini ya. Iya, Bapak izin secara simbolis penyerahan helm dan kunci. Satu buah sepeda motor dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-20 tahun. Terima kasih Pak Guru, jangan lupa untuk fotokopi KTP diserahkan ke panitia. Iya, siapa yang masih mau motor? Saya juga mau. Mohon izin Bapak Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Mana motornya? Teman-teman ada yang Pol kepengen PP, motor tolong lagi? Motornya ditaruh depan sini. Motornya masih dirakit. Tunggu. Baik Bapak, jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini. Oh ini motor perempuan ya? Wah, kalau yang ini mah MC juga mau. Siapa yang mau? Iya, kalau gitu konsentrasi. Iya, kalau gitu konsentrasi dengar apa yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Oke, kayaknya Bapak lagi berdiskusi. Yang pertama, masyarakat distrik Manem dan Arso Timur. Yang kedua, atau sederajat. Ya, mana anak-anak SMA? Understand? I love you. Saya ulangi, hanya berlaku bagi masyarakat Arso Timur dan Manem dan berstatus pelajar. Pertanyaannya, dengar baik-baik. Yang tanya yang bingung ini kok. Tahun berapa Kabupaten Kerom secara angkat tangan, jangan pelajar SMA dan sederajat SMA, adik-adik SMA. berpenduduk di Manem dan Arso Timur. Ayo, adik-adik SMA. Oh, ini masih pakai baju SMA, iya. Mari. Asli, kalau ini terbukti asli ya. Ini asli nih. Mari deh. Ya. Kau nama siapa? Maria. Sekolah di mana? SMA Negeri 1 Arso. Kalau pakai motor harus pakai kelengkapan, ada helm dan lain-lain. Setiap pagi saya menyaksikan ada adik kita, anak-anak kita di mata jalan Arso 2 dorong ada polisi. Polisinya kalau belum bubar, pelajarnya masih nunggu di sebelah sana. Ini tidak boleh lagi ke depan akan terjadi seperti itu. Helm dan ukur rampe adalah untuk keselamatan pengguna motor itu sendiri. Pertanyaan kembali, tahun berapa Kabupaten Kerom beserta kabupaten lain di Papua lahir secara definitif? 2003. Mana Pak Sekda ini yang tahu administrasi? Pak Sekda betul? 100. Izin, terima kasih. Iya. Masih ada yang mau hadiah? Tenang, ini ada sepeda 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada motor juga.
Ada motor listrik, ada kulkas, ada televisi. Jadi kalau tidak kebagian motor mungkin Anda kurang beruntung. Siapa tahu dapat TV atau dapat kulkas. Ya, selanjutnya mohon izin Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat memberikan pertanyaan untuk 1 buah motor listrik. Siapa yang mau adik-adik? Adik-adik, bukan Bapak dan Mama. Adik-adik ya. Baik, selamat siang. Masih semangat toh? Sedikit lagi baru kita makan siang. Baik, ini 1 pertanyaan saja, tapi khusus untuk emak-emak. Emak-emak saja, ya. Emak-emak, ya, mama-mama, ya. Pertanyaannya gampang saja. Sebut nama Bupati Kerom. Angkat tangan saja, angkat tangan saja, nanti baru ditunjuk, baru datang. Mama. Nanti saya yang tunjuk. Mama. Nanti baru. Mama. Sabar Ibu, sabar. Ya, nanti Mama Bapak yang Sekda sana. tunjuk. Ya. Sabar ya. Yang mana? Itu tuh. Yang baju hitam. Baju Dekat hitam, Satpol. Mama baju hitam. Baju hitam. Bukan, Itu, bukan dekat di sebelah Satpol. sini. Dekat Dekat Pak Satpol. Oh ini yang ada kasih tangan ini. Ya, Pak. sini. Tas hitam, tas Ya. baju hitam, tas merah. Iya. Nama lengkap. Mari, ada naik. Temani Mama. Sebutkan nama lengkap Bapak kita, Bapak Bupati Kerom. Silakan. Bapak Peter Gusbager. Bapak Peter Gusbager. Bapak Peter Gusbager. Bagaimana Pak Bupati? Yang memutuskan Oke, Bapak Bupati, kita. Bupati memutuskan benar 100. Oke, selamat Ibu. Ya. Tuhan berkati. Iya. Mohon izin Bapak Sekda untuk dapat menyerahkan. Oke Ibu, silakan. Terima ya. Hadiah dari Pak Bupati, saya yang menyerahkan. Tuhan berkati. Ya. Bicara buat Pak Bupati atau buat masyarakat, silakan. Bagi masyarakat semua, saya ini hari saya rasa saya bahagia, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua dan hari ulang tahun ini. Dan kepada Bapak Bupati, karena saya senang, saya bangga, saya bersyukur karena saya selama ini, saya punya anak SMP, sekolah di Pir 4, dong jalan kaki. Sehingga ini hari saya dapat motor. Terima kasih yang pada Yang Maha Kuasa bersama Bapak Bupati. Iya, mohon izin terima kasih Bapak. Iya, sebelum turun kita foto dulu. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil dan juga Bapak Sekda. Mungkin Bapak sebelum turun kita mengambil foto bersama Bapak. Nah, Bapak izin kita foto dulu. Agak ke tengah saja Bapak sini, izin Bapak. Bapak izin mungkin agak geser ke sini Pak Wakil, mohon izin. Lagi. Terima kasih. Saya sapa di situ saja. Di situ. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia, demikian
Saya dan Pak Wakil akan pamit kembali ke kursi. Acara akan dilanjutkan setelah makan siang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, juga Bapak Sekda, Bapak Ibu tamu undangan dan juga masyarakat Kabupaten Kerom yang hadir meramaikan lapangan sepak bola Wambes. Kita akan break sejenak untuk makan siang. Dan untuk itu kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Sekda dan Bapak Ibu para pimpinan instansi masing-masing disilakan untuk dapat langsung menuju ke ruang VIP, ruang jamuan makan siang. Bersama juga dengan Ibu Ketua PKK Kabupaten Kerom, Ibu Ketua GOW, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kerom, dan Bapak Ibu para tamu undangan. Juga tidak lupa kami mengundang untuk langsung ke ruang VIP bersama dengan para tokoh agama. Iya, untuk itu masyarakat Kabupaten Kerom jangan kemana-mana. Acara kita masih berlangsung sampai dengan sore hari nanti. Masih banyak rangkaian acara. Iya, akan ada pengumuman juara lomba dan penyerahan hadiah. Ada juga acara hiburan dan door prize. Untuk itu jangan kemana-mana, door prize-nya masih banyak. Setelah makan siang kita akan kembali dengan acara-acara kita. Selamat menikmati hidangan makan siang dan langsung saja kita akan dihibur oleh Kakak Mince dan Kakak Ida. Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk suara bersama dengan kita. Masih banyak hadiah. Kalau sayang bilang sayang, aku sayang padamu. Kalau cinta bilang cinta, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Kalau sayang bilang sayang, aku sayang padamu. Kalau cinta bilang cinta, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Simpan di dada perasaan hatimu, kau katakan saja apa kata hatimu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Oh, oh. Yeah. Cinta padamu, aku sayang kamu, aku cinta padamu. Aku sayang kamu, aku cinta padamu. Oh, oh. Jangan simpan di dada perasaan hatimu, kau katakan saja apa kata hatimu. Aku sayang kamu, aku
sayang kamu, beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh yeah. Kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku. Nona manis, kau cinta padaku. Nona manis, ku cinta padamu. Yeay, Bosek! Ha! Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku. Oke, Melo. Selamat siang pada hari ini seluruh masyarakat Kerom dan Forkopimda juga tamu undangan bersama kami di Kampung Wambes, Distrik Manem, Kabupaten Kerom. Kita merayakan acara puncak hari ulang tahun Kabupaten Kerom ke-20. Dengan momentum hari ulang tahun Kabupaten Kerom ke-20, nama pemerintah saya menyampaikan selamat hari ulang tahun Kabupaten Kerom. Semoga dengan momentum ini Kabupaten Kerom bangkit. Untuk bangkit, hendaknya masyarakat Kerom harus bersatu
satu langkah mewujudkan Kerom yang mandiri, inovatif, bermartabat dan berkelanjutan. Banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, terutama persoalan ekonomi. Kita keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dan tuntas untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Maka kita terus melakukan upaya-upaya percepatan dan pemerataan di seluruh Kabupaten Kerom, mulai dari Skamto sampai dengan Towe. Upaya di bidang ekonomi seperti pemberian modal usaha bagi pelaku mikro kecil, juga kita memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja rentan. Hari ini dengan bekerja sama dengan BPJS, kita bekerja sama dengan Bank Papua untuk pemberian kredit bagi masyarakat pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan modal. Pemerintah Kabupaten Kerom telah bekerja sama dengan Bank Papua untuk pemberian kredit dengan bunga 0%, dengan harapan pemerintah tidak selalu memberikan bantuan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan, utamanya di bidang pertanian. Bantuan modal harus kita pastikan ada kenaikan kelas, naik tingkat, sehingga pemberian KUR dengan bunga 0%, para pelaku usaha bisa mengembalikan secara bertahap modal usaha ini kepada bank. Karena kami sudah 2 tahun melaksanakan bantuan modal usaha, kita ingin memastikan ada kenaikan kelas. Pelaku usaha harus naik kelas, bangkit, dan mereka harus mandiri. Kita ingin ada juga perputaran ekonomi, perputaran uang pada masyarakat kecil. Maka saya telah memerintahkan ASN-ASN yang masih tinggal, harapan saya dengan momentum ini, yang masih tinggal di luar Kerom, hendaknya bisa menetap di Kerom. Hari ini saya membayar gaji, THR, itu hampir 12 miliar. Saya harap uang 12 miliar ini bisa beredar di masyarakat untuk memicu pergerakan ekonomi, pergerakan uang. Ada cash flow di masyarakat yang bisa bergerak untuk menggerakkan ekonomi. Kita perlu menekan inflasi, menjaga stabilitas harga. Untuk itu uang harus beredar. Kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra lain. TNI Polri yang telah bekerja sama membantu pemerintah, utamanya dalam penanganan ganja dan miras di Kabupaten Kerom. Momentum 20 tahun ini saya telah mendeklarasikan perang melawan miras dan ganja. Kita punya perda miras, tapi belum efektif dalam penerapannya. Implementasinya masih terkendala di sana-sini. Kita telah bekerja sama dengan Polres Kerom, membangun rumah tahanan khusus atau sel khusus miras. Tahun ini kapasitas 20 orang, tahun depan kita akan bangun 20 orang. Kita pastikan bahwa hulu hilir persoalan miras, baik minuman lokal, minuman oplosan yang diproduksi oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, kita akan hentikan. Kita juga buka usaha-usaha bagi masyarakat. Lewat koperasi kita membebaskan pungutan untuk memberikan izin pendirian koperasi bagi masyarakat. Bantuan transportasi untuk kelompok-kelompok usaha. Sudah 2 tahun berjalan, sudah hampir 28 kendaraan single cabin yang kita berikan di seluruh Kerom untuk alat transportasi hasil pertanian dan produk-produk UMKM. Tahun ini kita akan bagi lagi 10 unit. Kita harapkan bantuan-bantuan ini memicu usaha-usaha masyarakat, menekan biaya produksi masyarakat, agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan mereka. Selain persoalan ekonomi, pendidikan juga menjadi pekerjaan rumah. Kami telah memberikan bantuan biaya selama 2 tahun terakhir, ini tahun ketiga berjalan terus. Hari ini kita launching aplikasi untuk memantau pergerakan anak-anak yang penerima beasiswa. Kita akan pantau secara sistem. Tadi sudah kita launching aplikasinya, anak
Anak ini akan kita pantau, baik itu rencana studi maupun hasil studi mereka, dan tidak ada penerima beasiswa yang mendapat double. Kemajuan studi mereka akan kita pantau, khusus bagi anak-anak asli Papua dan lahir besar Kerom. Di momentum ini juga saya telah menetapkan dan mengumumkan 1000 ASN, pengangkatan formasi honorer kontrak, 1000 formasi tahun 2021. Sebanyak 1000 orang, harapan saya mereka terus meningkatkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya, keterampilan dan pengetahuan mereka untuk menjadi ASN. Harapan lain, tahun depan bagi yang belum mendapatkan kesempatan di formasi tadi, belum ada nama-namanya, kita akan usulkan baru 500 sampai 700 di tahun depan, bisa sampai 1000, tergantung dengan komunikasi dan koordinasi kita dengan Kemenpan RB di Jakarta. Kita akan pastikan anak-anak muda kita tidak ada yang pengangguran. Tapi ingat, ASN PNS bukan satu-satunya lapangan pekerjaan. Anak-anak muda, sarjana-sarjana yang baru lulus juga kita akan dorong untuk bisa berwirausaha, memiliki skill dan keterampilan selain menjadi PNS. Anak-anak muda juga harus mampu terjun di bidang usaha, lapangan usaha pertanian, UMKM, dan lain-lain. Karena itu, pemerintah terus membangun komunikasi dengan semua pihak, pihak BUMN dan semua mitra yang lain, utamanya untuk membangun ekonomi berbasis potensi unggulan pertanian di kabupaten. Dorong pembangunan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, puskesmas. Dalam waktu dekat ada peresmian puskesmas baru di Terpones, juga akan peresmian puskesmas membantu di Vapenembu. Kita bantu mobil-mobil ambulans di beberapa rumah sakit untuk menjadi pendukung infrastruktur pelayanan kesehatan. Kita juga tekan angka stunting Kabupaten Kerom, juga menekan angka gizi buruk dan lain-lain. Kita telah membentuk tim penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting yang diketuai oleh Wakil Bupati sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, dan bekerja keras memohon, meminta dukungan semua pihak. Tanpa dukungan semua pihak, utamanya keterlibatan masyarakat, semua program kebijakan kita tidak akan berjalan. Maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kerom. Terima kasih untuk dukungan semua pihak yang hadir hari ini mendukung jalannya puncak acara hari ulang tahun Kabupaten Kerom ke-20 di Distrik Manem, Kampung Wambes. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kerom. Kuembokin kei girgura ken suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun tamne yisan kefase. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Shopee Big Ramadan Sale. Shopee Big Ramadan Sale. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Setia tetap ikut jalan